will be appointed. As well shoot, because I promise you my family will come after you and everyone. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Sulaiman LS akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Island tahun 2023. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam seorang kakak yang berprofesi sebagai anggota polisi terbaik yang paling ditakuti dan disegani oleh semua orang karena kehebatannya. Karena adiknya yang telah tewas dibunuh secara mengenaskan oleh para mafia paling berbahaya yang sangat berpengaruh di pulau tersebut. Bahkan para polisi dan para warga di sana tak ada yang berani untuk mengganggunya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar tetap berkembang dan bisa menyajikan alur cerita film kesukaan Anda dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang terakhir, aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru ada notifikasi di HP kalian. Film diawali yang memperlihatkan di suatu pulau. Di sana terdapat sekelompok orang yang sedang menikmati suara penyanyi yang sangat bagus. Kemudian setelah selesai menyanyi, wanita itu ditawari bekerja dengannya. Bayarannya, ia akan memberikan 3 kali lipat dibanding dengan bayaran yang ia peroleh. Pada saat mereka sedang bernegosiasi, pelayannya tak sengaja menumpahkan minuman kepada seorang perempuan. Dan akhirnya bosnya pun langsung menghabisi nyawanya. Selanjutnya diperlihatkan 2 orang pria bernama Mark dan juga Phil yang sedang bertugas sebagai anggota gangster. Padahal mereka berdua merupakan seorang polisi terbaik di jajarannya. Tugasnya yaitu untuk berpura-pura membeli narkoboy. Hingga tak berselang lama, datanglah Los dan juga Josh yang akan bertransaksi bersama dengan Mark. Setelah mereka menyepakati transaksi tersebut, namun ternyata Josh dan juga Los telah berkhianat dengan Mark dan juga Phil, sehingga di sana terjadi perkelahian. Setelah aksi baku hantamnya, Mark ditelepon oleh temannya. Entah mengapa Mark sedih ketika ia mendengar suara di telepon tersebut. Dan pada akhirnya kita akan diperlihatkan ternyata pelayan yang bernama Akem yang telah dibuat wafat oleh orang-orang bernama Manuel Alvarez ternyata adalah adik dari Mark. Terlihat saat berada di pemakaman keluarga Mark benar-benar merasa sangat bersedih karena harus ditinggal oleh anaknya dalam keadaan yang mengenaskan. Kemudian setelah upacara pemakaman adiknya, ibunya mengatakan kepada Mark jika adiknya bekerja bertujuan untuk menghindari masalah. Pasalnya di pulau ini dalam 7 tahun lamanya Mark tidak pulang. Pulau ini sudah sangat kacau balau yang dikuasai oleh para mafia dan juga para gangster. Kemudian di sini Mark langsung mendatangi kantor polisi untuk meminta bantuan kepada Ned sebagai seorang kepala keamanan di sana. Akan tetapi Ned berkata kepada Mark jika ia belum menemukan siapa pelaku di balik wafatnya Akem. Akan tetapi ia hanya mengatakan jika tewasnya Akem karena ia terlibat dengan kelompok geng.
Saat itu Mark bertemu dengan seorang wanita bernama Aquila. Aquila mengatakan sejak kepergian Mark selama 7 tahun, pulaunya banyak kedatangan para gangster dan juga para mafia. Apalagi yang paling berpengaruh di pulau ini adalah Alvarez, pengedar narkoboy yang paling disegani di pulau ini. Bahkan Alvarez merupakan orang yang sangat berbahaya. Pengaruhnya sudah benar-benar sangat besar hingga ke seluruh pulau ini. Semua geng yang berada di pulau ini sangat tunduk dan patuh kepada Alvarez. Hanya dalam 4 tahun ini ia mampu mengendalikan seluruh pulau ini. Padahal di sini Alvarez hanyalah seorang pendatang baru. Setelah pertemuannya dengan Aquila, ia bertemu dengan Alvarez. Dalam pertemuan itu, Mark bertanya kepada Alvarez mengenai penyebab wafat adiknya. Akan tetapi Alvarez tak menjawabnya. Di sini Mark berjanji kepada Alvarez, ia akan mengungkap siapa dalang di balik kematian adiknya. Pada saat itu, singkatnya, percakapan itu pun telah selesai. Namun, tetapi Alvarez meminta anak buahnya untuk mengumpulkan para gangster dari utara untuk menghabisi nyawa Mark. This is not the same island you grow up on, Spot. The bar, actually. Where? Hello. Mark. Apparently, changes are coming. So you might want. Diperlihatkan Mark yang telah pulang dari kediaman rumah Alvarez. Ia langsung mengambil persenjataan yang telah dikubur di dalam tanah. That's your home for me. Of course. Malamnya, Mark pergi ke bar untuk bertanya kepada para gangster di sana yang sedang nobar. Namun mereka saat ditanya tak menjawabnya, sehingga terpaksalah Mark langsung melumpuhkan mereka semua dengan sangat mudahnya. Hingga tak lama itu, Mark pun berhasil melumpuhkan para gangster itu hingga terkapar. Hingga saat itulah datang lagi pembunuh bayaran dari Alvarez yang langsung menyerang Mark. Lalu Mark mendatangi seorang penyanyi yang telah dikontrak oleh Alvarez yang merupakan saksi kunci atas tewas Akem. Dalam percakapannya itu, Mark menjanjikan Nora jika Nora mau bersaksi atas kematian adiknya, ia berjanji akan segera mengeluarkan Nora dari pengaruh Alvarez. Kemudian Nora mengatakan jika yang telah menghabisi Akem tak lain adalah Alvarez sendiri gara-gara hal yang sepele. Ketika Mark sedang berada di rumah, tiba-tiba para pembunuh bayaran kembali datang menemui Mark. Kemudian langsung menyerang keluarga Mark. Untungnya pada saat itu Mark telah pergi dari rumah dan berhasil menyelamatkan anggota keluarganya. Kemudian di sini Mark langsung menghabisi satu persatu dari pembunuh bayaran itu dengan mudah, dibantu oleh teman-temannya. Di malam harinya terlihat Mark dan juga Aquila yang sedang mengobrol. Pada saat itu, tiba-tiba saja datanglah Ned yang memakai mobilnya. Saat Aquila dan juga Mark memeriksa mobil tersebut, ternyata Ned sudah dalam kondisi yang sekarat. Hingga tak lama itu, datanglah anggota pembunuh bayaran sewaan Alvarez yang langsung menyerang Mark dan juga Aquila. Namun sangat disayangkan pada saat itu Ned telah tewas, sedangkan Aquila telah berhasil diculik oleh kelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Alvarez.
Setelah kejadian itu, terlihat Mark yang sedang mempelajari bukti. Hingga pada saat itu, Mark pada akhirnya bisa menemukan kejahatan yang telah dilakukan oleh Alvarez. Gotcha. Sedangkan di sisi lain, terlihat dua anak yang sedang melihat si botak pelontos yang berkeliaran di wilayahnya. Singkatnya, si dua bocil itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Mark. Saw him. Who did you see? The man who's These two children say that they saw something that may be able to help. You too. Lalu setelah kedua bocil itu telah pergi dari kantor polisi, Phil tiba-tiba datang ke kantornya untuk membantu Mark melawan Alvarez. We're at safe house. That's your buddy Nate. Kemudian, di malam harinya Alvarez menelpon Mark untuk mengajaknya bertemu besok pada pukul jam 7 siang, tepatnya di sebuah pabrik gula yang sudah tua. Singkatnya, Mark beserta dengan Phil dan para polisi lain, mereka sudah bersiap untuk bersiaga di tempat pabrik gula tersebut. Hingga pada saat itu, terjadilah penyerangan kembali. You know, this only works if one of us is the funny one, the other one's mean and gruff, right? Let's move. Come on. Singkatnya, Mark telah berpapasan dengan Alvarez. Lalu Alvarez langsung meminta Nora untuk jadi tahanannya. Begitu juga dengan Mark yang menginginkan Akila untuk segera dibebaskan. Hands up. I need you to. Where's Aquila? What is Nora? Kemudian, film berpindah kepada Phil yang sedang melawan kelompok Alvarez. Pada saat mencari Aquila, dia telah bertemu dengan sang kekasih dari Alvarez yang bernama Carla. Pada saat itu Phil langsung menembak Carla hingga tewas. Dan pada saat itu, ia mencoba untuk membuka ikatan Aquila. Namun, tiba-tiba dari belakang, ia telah ditodong oleh lawannya menggunakan senjata. Akan tetapi Aquila dan juga Phil bisa berkolaborasi untuk menumbangkan lawannya hingga tewas. Terlihat Mark dalam perduelan 1 lawan 1 dengan si bapak-bapak botak terlihat sangat barbar dan sangat brutal. Nah, saat si botak berkepala pelontos itu akan menyerang kembali, tiba-tiba aksinya langsung dihentikan oleh seluruh warga asli pulau ini karena mereka semua telah membantu Mark dalam memerangi kelompok Alvarez yang terkenal sangat berbahaya. Sehingga disinilah pada akhirnya Alvarez duel 1 lawan 1 melawan Mark. Dalam pertarungan itu, di sini Mark benar-benar sangat menikmati pertarungannya melawan Alvarez. Karena pada dasarnya Alvarez bukanlah lawan dari Mark yang merupakan anggota polisi terbaik di Los Angeles. Untuk mempersingkat waktu, kini ia langsung menghabisi Alvarez dengan sangat barbarnya. Dan di akhir film, Mark dan juga Aquila telah berbahagia karena mereka berdua telah memutuskan untuk hidup bersama dan bertunangan, serta menjaga pulau mereka agar tak kedatangan para mafia dan gangster lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby di channel Sulaiman LS. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Sebelum Mimin pamit, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share serta aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru dari Mimin ada notifikasi di HP kalian. Sekian dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.